sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tentu saja Go Healthy akan memberikan Anda berbagai solusi untuk kesehatan Anda. Jadi siapkan diri Anda, pastinya ada jalan keluar dan juga cerita inspiratif dari narasumber kami. Pemirsa, Go Healthy telah hadir lebih dari 2000 episode. Hari ini narasumber kita, Bapak Edi Junaidi, akan datang di sini. Beliau akan cerita banyak hal positif nih. Akan membagikan bagaimana pengalamannya hipertensi sejak usia muda, tapi terkendali karena bantuan penggunaan teknologi laser. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Edi. Pak Edi, selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat, Pak. Sehat. Wah, luar biasa. Pendapat Bapak tentang cuplikan yang tadi baru saja kita lihat itu apa, Pak? Ya, sehat itu harta yang sangat berharga dan harus kita cari, kita pertahankan setelah kita dapatkan itu. Oke, pemirsa, saya kenalkan Anda dengan praktisi kesehatan hari ini. Sahabat-sahabat saya ada di sini. Ada Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Pretisha Sufarli. Salam sehat. Salam sehat. Oke, pemirsa, sebelum kita bincang-bincang yang seru, kita lihat dulu ya bagaimana perjalanan dan juga perjuangan dari Bapak Edi bisa mengendalikan tensi tinggi ini. Tidak mudah, tapi ketemu dengan teknologi laser, semuanya menjadi berubah. Mari kita saksikan. Edi Junaidi memiliki faktor riwayat hipertensi dari orang tua, membuat Edi tak heran jika dirinya bisa mengidap penyakit tersebut. Ketika ia masih berusia 35 tahun, dokter mengatakan tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Ketika tensi saya tinggi, pernah 160 per 85-an. Badan sering merasa tidak enak, sering pusing-pusing sedikit, dan biasanya juga kualitas tidur juga sangat jelek. Edi pun langsung terbayang dengan berbagai risiko komplikasi yang bisa terjadi. Maka dari itu, ia semakin giat dalam mengatur pola hidup. Selain itu, untuk membantu mengendalikan tekanan darahnya, Edi juga rutin menggunakan teknologi laser. Saya merasakan lompatan kesehatan yang cukup berarti. Dari tadinya yang badan sering sakit, gak enak, ada pusing-pusing gejala hipertensi, saat ini saya selalu bugar, selalu fit, tidur saya baik, teratur, berkualitas. Sekarang sangat normal di 120 per 80. Wah, luar biasa pemirsa, itu dia tadi profil kesehatan dari Bapak Edi, seorang dosen ekonomi. Nah, sebelum kita tanya begitu banyak pertanyaan mengenai kondisi kesehatannya sekarang, kita main dulu Pak ya, kita tes nih Bapak ya, seorang dosen, tentang satu pernyataan Pak. Pernyataannya adalah begini, bahwa hipertensi bisa sembuh dengan mengurangi makanan asin. Benar atau salah? Salah. Harusnya kan bukan menyembuhkan. Mempertahankan tensi yang standar bisa, tetapi kan tidak menyembuhkan. Di usia 35 saya memang sudah sadar, leluhur saya kan memang memiliki riwayat rata-rata hipertensi. Bahkan ada saudara sepupu saya, itu umur 40-an sudah meninggal, stroke beberapa tahun kemudian meninggal. Ada berapa orang. Kemudian leluhur saya, misalnya om tante saya rata-rata stroke dulu ada yang sampai 10 tahun. Jadi Bapak udah biasa nih ketemu yang stroke karena tensinya tinggi. Betul Mbak. Oke, kita kunci jawabannya. Kita tanyakan praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah? Jawaban dari Pak Edi sudah tepat. Jadi istilah yang lebih tepat bukan sembuh tapi bisa dikendalikan. Jadi untuk pasien-pasien hipertensi memang betul dianjurkan untuk mengurangi makanan asin. Kenapa? Karena asupan garam yang berlebih ini bisa beresiko untuk meningkatnya tekanan darah. Lebih jauh lagi nantinya bisa memicu terjadinya berbagai macam penyakit kronis lain. Misalkan komplikasi jantung, stroke, gagal ginjal apabila hipertensi sendiri tidak diatasi dengan tepat. Si garam ini
sifatnya menarik air. Di dalam pembuluh darah itu akhirnya tekanannya meningkat karena komponen yang ada di dalam pembuluh darah ini jadi meningkat tekanannya yang mengakibatkan terjadinya hipertensi. Hipertensi ini sendiri bisa dikendalikan dengan berbagai upaya. Pertama, pola hidup sehat harus dijalankan. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ikutin anjuran dokter dalam pengobatan. Lalu yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi untuk membantu mengoptimalkan kesehatan darah dan pembuluh darah. Jadi pernyataan mengenai hipertensi bisa sembuh hanya dengan mengurangi makanan asin merupakan pernyataan yang salah. Kita ulangi sekali lagi ya pemirsa supaya makin jelas. Pernyataannya adalah bahwa hipertensi bisa sembuh dengan mengurangi makanan asin. Pernyataan ini adalah salah. Wah, Pak dosen, ini namanya juga Pak dosen ya, udah pinter ya. Iya, penjelasannya aja tadi udah tepat Tapi banget. sebagai dosen ekonomi saya mau tanya begini Pak, karena Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Ya. Dari pandangan ekonomi, memakai dan memiliki sebuah teknologi laser ini perbandingan ekonominya bagaimana Pak? Ya tentunya dengan menggunakan teknologi laser jauh lebih murah. Ya. Itu dia. Sekali beli bisa bertahun-tahun selama nggak jatuh pecah ya. Tapi kalau kita menjaga kesehatan, berobat ke rumah sakit pasti kan harganya sangat mahal. Gitu. Itu dia. Yang saya rasakan secara ekonomi ya jauh sangat hemat penggunaan teknologi laser ini. Oke, Pak, kalau begitu setelah memakai teknologi laser ini, kondisi Bapak tensinya tinggi sejak usia 35 tahun, manfaat apa saja yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan pertama tadi, tensi saya cenderung stabil ya. 120, anggaplah kalau lagi capek 125 kan wajar ya. Saya jujur sekarang ke kampus pun sering bawa tas saya itu bebannya itu 7 kilo. Saya membiasakan ini punya habit untuk menjaga stamina saya. Bapak naik turun tangga waktu di ruang Sering, kelas? sering. Lantai berapa Pak? Saya dari basement sampai ke lantai 8 biasanya. Oke Pak, apalagi nih setelah menggunakan teknologi laser untuk kesehatan Bapak nih Pak? Tadi tensi relatif terkendali, kemudian tadi tidur saya kan lebih mudah gitu. Kemudian jantung saya tadi merasa sangat nyaman gitu. Dulunya kenapa jantungnya? Jantung saya dulu tadi jalan nemenin istri setengah jam aja keliling-keliling belanja merasa capek gitu. Oh begitu. Sekarang aman, alhamdulillah. Jantung saya relatif stabil walaupun naik tangga dari basement ke lantai 8 misalnya dengan beban 7 kilo saya tenteng gitu ya. Itu berarti kan satu pencapaian yang saya rasakan mungkin dengan setelah saya menggunakan laser. Kita rasanya kalau dengerin cerita Bapak ini kan menyenangkan gitu pemirsa. Kita pengennya semua orang itu bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri gitu kan ya. Udah tahu nih punya genetik, udah tahu punya ancaman. Ya kemudian jangan abai aja, jangan. Karena si ancaman itu biasanya ujungnya adalah komplikasi. Kalau Bapak kan kita senang lihatnya Pak, udah terkendali semua aja dengan baik. Tadi ada bantuannya teknologi laser. Teknologi laser yang seperti apa sih pemirsa? Ini yang digunakan sama Mas Edwin ini di pergelangan tangan sebelah kiri. Nanti alat ini akan menyinari 2 pembuluh darah besar. Lasernya ini akan menembus lapisan-lapisan kulit dan sampai ke pembuluh darah. Ketika laser ketemu dengan pembuluh darah, dinding pembuluh darah sebelah dalam akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide atau zat NO yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Pembuluh darah jadi melebar, dilatasi namanya. Waktu melebar, gesekannya akan berkurang. Kalau gesekan berkurang, dengan sendirinya tekanan darah akan lebih terkendali. Di sisi lain, karena memang melebar pembuluh darahnya, debit darah yang melewati pembuluh darah akan jauh lebih banyak sehingga sirkulasi darah menjadi lancar ke seluruh tubuh. Apa sih harapannya? Harapannya supaya tidak terjadi gumpalan-gumpalan dari sel-sel darah. Kita tahu kan kalau kemudian dia akan menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Dengan teknologi laser, gumpalan-gumpalan darah ini akan terurai sehingga sel-sel darah akan bisa dibawa sampai ke seluruh tubuh sampai pembuluh darah yang paling kecil. Sudah saatnya Anda ambil aksi. Pastikan cegah semua komplikasi, selesaikan semua masalah dengan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Edi ini digunakan pada pergelangan tangan kiri karena di sana ada 2 pembuluh darah nadi dan juga titik-titik akupuntur. Pada pergelangan tangan kiri kita itu ada titik akupuntur PC dan HT. PC ini merupakan singkatan dari kata perikardium. HT sendiri adalah singkatan dari kata heart, jantung itu sendiri. Sehingga ketika titik akupuntur tersebut aktif karena penggunaan teknologi laser, nantinya pompa jantung menjadi lebih berirama, lebih teratur dan lebih efisien. Di sana juga ada titik akupuntur LU yang merupakan singkatan dari kata lungs, artinya paru-paru itu sendiri. Lebih jauh lagi nantinya teknologi laser ini akan membantu mengoptimalkan proses pembakaran tubuh. Makanya Pak Edi di usia 50-an tetap tampak segar, tampak fit karena proses pembakaran gulanya
optimal pemirsa, di mana pada setiap sel tubuh kita ini ada mitokondria, dapur energi yang akan menjadi lebih aktif ketika Anda menggunakan teknologi laser. Sehingga gula maupun lemak yang ada di dalam pembuluh darah ini akan dirubah menjadi ATP. Nah, ini yang dirasakan oleh Pak Edi, di mana staminanya jadi lebih baik, energinya juga mantap ya Pak ya, bisa naik turun tangga, bisa lanjut mengajar dengan aktivitas yang padat. Tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol Pak Edi tetap dalam keadaan baik. Di sini saya ingin mengajak untuk para mahasiswanya Pak Edi nih tentunya ya, dan juga generasi anak muda, ingat ya, kita ingin mencapai generasi emas. Generasi emas janganlah cemas, manfaatkan teknologi untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah teknologi laser. Kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Yes, terima kasih banyak penjelasannya. Jadi pemirsa, nanti kita akan lanjutkan ngobrol seru kita. Tapi izinkan saya menjelaskan mengenai teknologi laser ini, terutama di mana mendapatkannya. Pemirsa, langsung saja gunakan sekarang juga Equilaser dari Gogomol. Cara pakainya super simple. Jadi tekan agak lama, terus tekan sekali lagi, Anda tinggal pakai 2 kali sehari, manfaatnya luar biasa. Nah pemirsa, ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi Equilaser menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan dan terdaftar di pemerintah Indonesia. Dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi semuanya ini dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan juga membantu kesehatan pembuluh darah Anda. Jadi pemirsa, gunakan Equilaser secara rutin 2 kali sehari, 15-60 menit waktunya, untuk membantu mengendalikan dari diabetes, kolesterol, hipertensi, dan asam urat yang tinggi. Harapannya adalah Anda bisa cegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, dapatkan Equilaser dengan berbagai cara, yaitu hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda saat ini, langsung ditelepon. Ada juga pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia, bisa juga di aplikasi Lagun by Gogomol, segera install di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai manfaatnya. Di awal tahun 2025, Gogomol meraih beberapa pencapaian yang luar biasa. Yang pertama adalah peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001, yaitu mutu dan kualitas sudah standar internasional. Yang ketiga, Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomol yang terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Yang keempat adalah pembukaan cafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional kini terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Dan kami mengundang Anda semua untuk datang langsung ke cafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita kedatangan Bapak Edi Junaidi sebagai contoh teladan yang bagus banget. Seorang dosen melihat banyak saudaranya yang terkena stroke, hipertensi, tidak mau seperti begitu. Ayo pemirsa, kita belajar dari pengalaman beliau. Kita juga manfaatkan namanya teknologi laser yang dipakai oleh Bapak Edi. Nah Pak Edi, tentunya teknologi laser ini pasti pernah seliweran di sosial media mungkin, atau mungkin di televisi. Bapak lihatnya dari mana? Kalau saya lihat memang dari internet awalnya. Waktu Bapak melihat, apa kesannya Pak? Kesannya ya menarik karena saya punya histori masa lalu orang tua saya yang kurang baik urusan hipertensi ya. Sehingga saya tertarik mendalami sampai akhirnya saya membelinya. Bapak setelah pelajari, apa yang membuat ini menjadi masuk akal
bagus untuk kesehatan Bapak? Ya, kalau orang hipertensi kan mungkin darahnya terlalu kental misalnya. Karena apalagi faktor genetik ya. Saya merasa dengan teknologi laser itu kan mengencerkan darah. Oke. Kalau darah encer, pasti kan lebih lancar peredaran darah. Berarti tensi saya insya Allah aman gitu. Dari pengalaman Bapak sendiri, bagaimana dengan kesimpulan itu? Setelah menggunakan itu tadi, saya merasa badan saya lebih enteng, jantung saya lebih stabil detaknya, tensi saya terkendali, dan saya merasa lebih sehat secara umum. Dipakainya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Di waktu apa saja tuh Pak? Saya pagi sambil sholat subuh, setelah kering, sholat subuh ya udah saya pakai 1 jam. Oke, 1 jam. Sore, malam, pulang kerja, atau habis sholat isya saya pakai sekitar tergantung waktu ya. Iya. Ada 30 atau 45 menit. Teknologi laser ini kan harus semuanya dipakai satu kesatuan Pak. Ada juga ekstensi namanya intranasal dipanggil rongga hidung. Nah, Bapak pakai nggak? Pakai. Nah, rasanya bagaimana nih Pak? Pernapasan saya lebih enak aja, lebih. Pernafasan. Apalagi saya mungkin ada sedikit riwayat agak alergi ya, alergi debu ya. Jadi dengan menggunakan intranasal cenderung lebih stabil lah. Saya udah jarang kambuh. Kalau begitu dengan penggunaan 2 kali itu, yang Bapak rasakan sepanjang hari dan kualitas tidurnya itu juga bagaimana Pak? Kualitas tidur sangat bagus. Jadi Pak, barangkali yang kadang-kadang dianggap enteng itu tidur biasanya. Padahal tidur itu adalah kunci untuk semuanya. Kalau saya suka mengatakan bahwa kalau pola hidup sehat, kasta paling tingginya adalah tidur. Kenapa? Tidur sama olahraga aja, kalau kurang tidur nggak usah olahraga gitu. Dan kalau kurang tidur, mulai dari hipertensi, diabetes, gula darahnya naik, kolesterol naik, obesitas, permasalahan di kardiovaskuler, hormon-hormon pun biasanya bermasalah kalau kurang tidur. Nah, karena itu kita pastikan tidur kita tuh cukup. Nah, bicara dengan tidur ini, kita berhubungan dengan hormon yang namanya melatonin. Hormon ini keluar dari sekitar pukul jam 9 gitu ya, sampai jam 3 pagi. Melatonin ini yang akan membuat kita tidur dengan nyenyak, Pak. Makanya tadi bangun tidurnya itu fresh. Semua manfaat tidur bisa kita dapatkan. Tubuh itu kan harusnya gitu ya, sel-sel mati itu diganti gitu ya, dengan sel-sel yang lebih baik lagi. Jantung kita, paru kita, dan semua organ tubuh yang penting nanti beregenerasi waktu kita tidur dalam deep sleep kita. Di sisi lain, siang hari kita nggak bicara melatonin. Yang kita bicarakan adalah serotonin. Keluarnya dari jam 6 sampai jam 11 siang. Ini yang kemudian mendapatkan kita begitu ya, jadinya terjaga dengan baik, bisa beraktivitas dengan baik. Teknologi laser ini memastikan, menjamin supaya keluarnya serotonin dan melatonin dalam jumlah yang cukup untuk tubuh kita. Kekurangan serotonin sendiri bisa menyebabkan gangguan mood ya, sehingga menjadi depresi, kecemasan bisa timbul, kemudian masalah kognitif, sulit berkonsentrasi, daya ingat kita menurun, kemudian juga ada perubahan nafsu makan, gangguan pencernaan, serta penurunan energi dan juga nyeri kronis yang bisa timbul. Pastikan gunakan teknologi laser supaya kemudian tubuh bisa mengeluarkan serotonin dan juga melatonin dalam jumlah yang cukup sehingga sirkulasi darah menjadi lancar, kesehatan tulang terjamin, dan tubuh menjadi lebih berenergi. Penggunaan teknologi laser di pergelangan tangan kiri bersama dengan intranasal ini merupakan satu kesatuan. Jadi harus digunakan keduanya secara rutin. Ketika Anda gunakan pada pergelangan tangan kiri, darah dan pembuluh darah dan juga kesehatan organ jantung ini terjaga. Bagaimana dengan organ vital lainnya? Salah satunya adalah otak, pusat pengatur semuanya. Nah, disinilah peranan intranasal, teknologi laser yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Ketika nantinya pembuluh darah di hidung maupun saluran napas menghasilkan zat nitrik oxide dan dia bertugas untuk membuka pembuluh darah otak, membantu menguraikan gumpalan darah yang ada di sana sehingga aliran darah di organ vital kita bisa berjalan dengan lebih lancar. Bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang, membantu proses pemulihan stroke. Penggunaan intranasal ini bisa membantu menjaga kesehatan sel saraf, memori terjaga dengan lebih baik dan mencegah terjadinya kepikunan. Jadi untuk pemirsa di luar sana ya yang masih muda-muda, saya ingin mengajak ingat bahwa serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal ini sekarang mulai menyerang anak muda.
kepikunan juga sama. Itu sebabnya menuju generasi emas 2045, maka kita nggak boleh cemas manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kita kasih tambahan kepada Bapak Edi dan pemirsa, ada loh. Ini tambahan supaya kita melindungi benar-benar dari dalam dan juga luar. Ini dia informasi, tahukah Anda ada upaya dari dalam? Mari kita baca sama-sama, yaitu manfaat antioksidan untuk kesehatan organ jantung. Ini hubungannya apa? Dan apa saja sumber-sumber antioksidan yang kita perlukan? Silakan. Pada dasarnya kalau ditanya antioksidan itu apa sebetulnya? Ini adalah satu molekul yang nanti bisa menenangkan yang namanya radikal bebas. Radikal bebas sendiri adalah satu molekul yang labil, dia galau. Kalau dia nempel pada organ-organ tubuh kita yang vital, dia bisa merusak sel-sel kita. Jadi kemudian si radikal bebas ini harus ditangkap oleh yang namanya antioksidan. Berarti kita butuh antioksidan? Butuh, karena radikal bebas ini dikeluarkan oleh tubuh. Salah satunya waktu kita bernafas. Tambahan lebih jauh adalah polusi, yang namanya asap rokok, makanan yang kita makan. Waktu bicara yang namanya antioksidan, yang paling kuat adalah yang namanya alga merah yang mengandung astaxanthin. Kemudian ada lagi yang namanya marigold, ini bunga marigold. Kemudian ada lagi yang namanya pine bark, kulit pohon pinus. Kemudian ada juga yang namanya resveratrol. Dan juga ada lagi yang bentuknya citrus ya. Ini adalah jenis-jenis antioksidan. Bahwa ini semuanya harus bisa kita konsumsi dalam jumlah yang cukup. Kenapa kemudian antioksidan bisa berguna untuk kesehatan jantung? Karena sebetulnya antioksidan akan menangkal, dia melawan yang namanya radikal bebas. Kemudian dia juga akan mencegah terjadinya penuaan dini. Tapi yang lebih jauh lagi, dia bisa mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah. Karena plak yang teroksidasi di pembuluh darah. Jadi antioksidan ini dibutuhkan oleh semua orang di semua usia. Ini bagaimana solusinya supaya kita bisa dapatkan semua ini dengan cara yang mudah? Jawabannya adalah bisa ditemukan dalam bentuk suplementasi. Itu dia. Suplementasi antioksidan yang mengandung alga merah, astaxanthin ya, ada pine bark, ada bunga marigold, buah-buahan citrus, resveratrol. Total ada 10 jenis antioksidan yang terkandung dalam satu suplementasi, dilengkapi dengan multivitamin dan juga multimineral. Dengan mencukupi kebutuhan 10 jenis antioksidan, maka nantinya akan bantu lebih kuat lagi untuk melawan radikal bebas sehingga kesehatan tubuh kita bisa terjaga lebih optimal. Khususnya adalah kesehatan organ jantung. Tapi ada satu kesulitan dalam kita menemukan suplemen ini karena terlalu banyak jenisnya, benar ya Pak Dia? Iya. Nah, bagaimana kita memilah supaya kita dapatkan yang paling tepat, yang paling aman untuk kita sendiri? Jadi jawabannya yang pertama adalah pastikan suplemen yang kita pilih itu lengkap. Kemudian yang kedua adalah uji kualitas mutunya tinggi. Kemudian yang suka orang lupa adalah daya larutnya juga harus tinggi. Kalau bisa di atas 95%. Kemudian harus bebas dari bahan-bahan kimia atau obat yang berbahaya. Dan akhirnya yang paling penting juga harus terdaftar di Badan POM. Baru kita pilih suplemen tersebut. Oke pemirsa, mari langsung kita rangkum riwayat kesehatan dari Bapak Edi sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Mari kita lihat. Dulunya idap hipertensi sejak usia 35 tahun. Nah, tekanan darah mencapai 160/85 dan kerap keluhkan pusing dan tidak nyaman di badannya. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, yang pertama tekanan darah sudah lebih terkendali. Gejala hipertensi sudah tidak pernah kambuh. Hasil cek asam urat, gula darah, dan kolesterol tetap normal. Tidur menjadi lebih mudah dan nyenyak, dan terakhir badan terasa lebih bugar. Mantap Pak Edi. Pak Edi, tolong sebelum kita berpisah, mari berikan kata motivasi kepada masyarakat Indonesia. Apa yang harus mereka lakukan untuk kesehatan yang optimal? Silakan Pak Edi. Saya ingin sampaikan bahwa kesehatan itu harta yang sangat berharga. Begitu kita sudah sakit, sudah repot itu mengembalikan kepada untuk dalam kondisi sehat kembali. Jadi jaga kesehatan itu hal yang utama harus dilakukan dengan pola hidup yang sehat, kemudian pola pikir yang baik, makanan yang cukup dan bergizi, olahraga teratur, tidur cukup dan teratur, dan boleh juga menggunakan mungkin teknologi laser yang sudah nyata hasilnya
dan khasiatnya yang saya rasakan selama ini. Jadi pemirsa, langsung saja kita contohi teladani dari Bapak Edi. Gunakan equalizer dari Gogomol. Untuk menyalakannya sangat sederhana. Jadi tekan agak lama, tekan sekali lagi, tinggal dipakai 2 kali sehari. Nah, ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi equalizer menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan dan telah didaftarkan di pemerintah Indonesia secara resmi sebagai alat kesehatan. Jadi gunakan equalizer secara rutin 2 kali sehari, 15-60 menit durasinya, untuk membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Jadi harapannya adalah Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan equalizer. Dari dalam juga perlu kita tingkatkan pemirsa. Caranya adalah konsumsilah 2 tablet Evolave Ascend per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Equalizer dan Evolave Ascend menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Gampang. Hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar Anda saat ini juga, telepon ya pemirsa. Dan juga bisa pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Bisa juga nih melalui aplikasi Legun by Gogomol. Segera install aplikasi ini di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai manfaatnya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Tingkatkan kesehatan Anda dengan equalizer dan Evolave Ascend sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV